Halo saudara-saudari terkasih, senang sekali rasanya saya bisa menemani Anda semua hari ini dalam sesi perenungan kita. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Hari ini kita akan menelusuri sebuah tema yang jujur saja sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi seringkali jadi hal yang paling sulit buat dijalani. Ya, kita akan bicara soal bagaimana menemukan kedamaian ilahi di tengah badai konflik keluarga. Dari materi yang kita kaji kali ini, kita bakal melihat bareng-bareng kalau karya Roh Kudus itu bukan cuma sekedar konsep teologis yang abstrak di awang-awang loh. Ini adalah sebuah kekuatan nyata, sebuah game changer yang benar-benar mampu mengubah dinamika paling rumit di dalam rumah kita sendiri. Nah, coba deh kita ambil jeda sejenak saudara-saudari. Bayangkan dan renungkan ini. Bagaimana sih reaksi kita ketika keluarga mengecewakan kita? Sangat manusiawi kan kalau kita merasa takut menghadapi konflik semacam ini? Ketika seorang anak, pasangan, atau mungkin saudara kita melakukan kesalahan besar yang merugikan, entah itu secara finansial atau emosional, reaksi otomatis yang muncul biasanya adalah amarah, kecewa yang mendalam, atau bahkan rasa ingin membalas kan? Ketakutan akan kemarahan orang tua atau penolakan dari keluarga itu lukanya nyata banget. Tapi kabar baiknya, hari ini kita diajak untuk melihat sebuah alternatif yang luar biasa, sebuah jalan keluar yang nyata dari siklus kemarahan tersebut. Dan jalan keluar itu berakar kuat dari sebuah kutipan yang sangat-sangat indah. Coba dengarkan kata-kata dari Injil Yohanes ini. Damai sejahtera bagi kamu, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudari, hembusan nafas kedamaian dari Yesus ini adalah jangkar teologis sekaligus fondasi utama dari perenungan kita hari ini. Perhatikan ya, Yesus tidak memisahkan antara damai sejahtera dan Roh Kudus. Keduanya diberikan dalam satu tarikan nafas yang sama. Artinya apa? Artinya, kedamaian yang sejati, terutama di tengah kekecewaan dan konflik yang menyakitkan di rumah, hanya dimungkinkan kalau kita memiliki kapasitas ilahi yang memang dianugerahkan langsung oleh Roh Kudus itu sendiri. Kebenaran ini sebenarnya tergambar sangat jelas dalam sebuah kisah nyata kehidupan sehari-hari. Ada sebuah perumpamaan modern yang sangat menyentuh tentang dua bersaudara, kita sebut saja Agus dan Lukas. Coba Anda bayangkan kecemasan Agus di perjalanan pulangnya, keringat dingin mengucur deras. Dengan penuh ketakutan dia bertanya kepada Lukas, "Aduh, apakah papa dan mama akan marah besar karena aku sudah menghabiskan semua uangku?" Agus ini benar-benar takut akan murka duniawi dari orang tuanya. Tapi kejutan luar biasa terjadi saat mereka tiba di rumah. Bukannya teriakan atau kemarahan yang menyambut, papa dan mamanya justru memeluk Agus dengan penuh sukacita. Mereka bilang, "Kami sangat bersukacita karena anak kami telah kembali. Ayo mandi, sarapan, lalu kita pergi misa." Wah, kok bisa terjadi pemulihan seindah itu ya? Disinilah penjelasan Lukas nantinya menjadi kunci spiritual yang membuka rahasia di balik pelukan itu. Dan kisah ini dengan sangat brilian mengilustrasikan benturan antara dua realitas yang jauh berbeda. Di satu sisi, ekspektasi Agus adalah logika dunia pada umumnya. Uang habis, ya kemarahan adalah harga yang harus dibayar mahal. Kehilangan materi seolah dianggap sebagai dosa yang tidak terampuni. Tapi di sisi lain, reaksi orang tuanya benar-benar di luar nalar duniawi kita. Mereka justru memberikan pelukan hangat, sukacita, dan bahkan merayakan kepulangannya. Mereka berhasil menembus ekspektasi hukum sebab akibat duniawi dengan menghadirkan rahmat pengampunan yang murni di dalam keluarga. Jadi, apa sih rahasianya? Apa yang membuat kedua orang tua ini mampu merespon dengan cara yang begitu ilahi? Lukas memberikan jawabannya. Ternyata, orang tua mereka baru saja mengikuti novena Roh Kudus. Di momen itulah mereka dipenuhi oleh roh hikmat. Roh hikmat ini adalah bimbingan ilahi yang secara aktif meresap dan mengubah hati kita. Hikmat inilah yang menyadarkan kedua orang tua Agus bahwa kembalinya sang anak, pemulihan jiwa dan raga darah dagingnya sendiri, nilainya jauh melampaui jutaan atau bahkan miliaran uang yang telah lenyap. Roh Kudus memberi mereka kejernihan yang luar biasa untuk memprioritaskan ikatan kekeluargaan dan memilih untuk mengalirkan damai sejahtera kepada anak mereka. Pengalaman indah keluarga Agus ini juga secara luar biasa diteguhkan oleh ajaran Bapa Gereja kita. Santo Gregorius dengan sangat patut pernah menyatakan, mereka yang dia penuhi dengan Roh Kudus pada Pentakosta, dia membuatnya bijaksana. Kata-kata yang syarat makna ini ibarat stempel otoritatif yang membenarkan penjelasan Lukas tadi. Hikmat atau kebijaksanaan di sini bukan soal IQ tinggi atau kepintaran intelektual ya, melainkan sebuah kemampuan spiritual untuk melihat segala sesuatu menggunakan kacamata Tuhan. Roh Kudus secara aktif menggeser prioritas kita, dari yang tadinya egois dan cuma berpusat pada benda atau uang, menjadi berpusat pada kasih, pengampunan, dan penyelamatan sesama anggota keluarga kita. Jadi, poin krusialnya sekarang adalah bagaimana caranya kita membawa teologi yang luar biasa indah ini langsung ke dalam ruang tamu keluarga kita sendiri? Nah, inilah missio atau perutusan kita melalui 4 tindakan praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Pertama, kita harus secara sadar memilih untuk memberikan damai sejahtera saat konflik memanas, bukan malah membalas dendam. Kedua, kita harus terus-menerus menimba kekuatan lewat doa dan novena.
Ingat, kita tidak akan sanggup melakukannya hanya dengan kekuatan manusiawi kita sendiri. Ketiga, jadikan prinsip ini, selalu hargai relasi manusia jauh di atas materi. Dan yang keempat, marilah kita melangkah untuk sungguh-sungguh hidup baru dalam roh. Biarkan Roh Kudus yang mengambil alih kemudi setiap kali emosi kita mulai tersulut. Saudara-saudari terkasih, sebuah pengajaran yang sejati sudah semestinya selalu berujung pada doa, bukan? Maka dari itu, saya dengan tulus mengundang Anda, dimanapun Anda berada dan mendengarkan ini, mari kita tenangkan hati sejenak dan mendaraskan oratio ini bersama-sama di dalam batin kita. Datanglah, ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan engkau akan membarui muka bumi. Amin. Betapa indahnya permohonan ini. Lewat doa ini, kita pada dasarnya sedang meminta Tuhan untuk menciptakan ulang dan membarui muka bumi kita yang paling intim, yaitu keluarga kita sendiri, hubungan kita dengan pasangan kita, orang tua kita, dan anak-anak kita. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan secara pribadi. Dalam konflik keluarga Anda hari ini, mampukah Anda memberi ruang bagi roh hikmat? Besok-besok, saat kekecewaan itu datang menghampiri, saat kata-kata menyakitkan sudah di ujung lidah dan hampir keluar dari bibir Anda, mampukah Anda berhenti sejenak, mengambil satu nafas panjang, dan membiarkan hembusan damai sejahtera Yesus masuk memenuhi hati Anda? Selalu ingatlah kisah Agus dan jadilah sosok orang tua, pasangan, atau saudara yang berani memilih pelukan pemulihan daripada luapan kemarahan duniawi. Teruslah berikan ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dan saksikanlah sendiri bagaimana hikmatnya akan membawa kedamaian abadi di dalam rumah Anda. Terima kasih sudah bergabung dalam perenungan yang indah ini. Semoga damai senantiasa menyertai Anda dan seluruh keluarga, dan sampai jumpa di sesi perenungan kita yang berikutnya.